wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika syai'an na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Razzaq, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rahman ya Rahim, ya Allah ya Syafir. Allahumma rabban nasi adhibil ba's ishfi wa anta syafir. La shifa illa shifa'uka shifa'an la yughadiru saqama. Hasanullah al-adim rabbal arshil adim ayasbihu. Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal judami wa min sayyi'il asqam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah, Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'idan li awwalina wa akhirina wa ayatan min warzuqna wa anta khairur raziqin. Ya Allah ya Ghafurur Rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfirli wa li walidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sahabat dari Serama, tema tausiah kita di pagi hari ini sesuai dengan yang disebutkan tadi di opening acara, yaitu merasa diawasi oleh Allah. Tema ini diangkat sebagai upaya untuk mengingatkan diri kita secara pribadi bahwasanya setiap hamba Allah itu, baik yang diucapkan, baik yang dilakukan ataupun yang tersimpan dalam hati, Allah senantiasa mengetahuinya. Karena Allah itu Sami'un Alim. Allah itu maha mendengar, Allah maha mengetahui, dan Allah adalah Rabb yang senantiasa maha teliti terkait dengan pengawasannya kepada hamba-hamba Allah. Satu saat Rasulullah SAW ditanya terkait dengan rukun iman, rukun Islam. Lalu pada akhirnya Rasul ditanya tentang ihsan. Malaikat Jibril datang kepada Rasulullah SAW dan beliau duduk sangat dekat dengan Rasulullah SAW sampai dikatakan lututnya bertemu dengan lutut Rasulullah SAW. Lalu menanyakan kepada Rasul yang pada saat itu sedang berkumpul dengan para sahabat tentang iman. Ketika sudah dijawab, Rasul pun ditanya tentang Islam. Sudah dijawab pula, Rasul ditanya tentang sa'ah, tentang hari kiamat. Maka Rasul menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Lalu pada akhirnya, malaikat Jibril yang datang pada saat itu bertanya kepada Rasulullah tentang ihsan. Fa'akhbirni anil ihsan. Maka beritahu aku
Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Qala, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Dan jikalau engkau tidak mampu untuk melihatnya, maka yakin bahwasanya Allah senantiasa melihatmu. Lalu, orang-orang yang ihsan adalah orang-orang yang memiliki sebuah keyakinan bahwasanya bukan hanya sekedar apa yang ada dalam hati, apa yang dilakukan oleh tubuh, tapi setiap apa yang kita katakan akan dicatatkan dengan teliti oleh para malaikat yang ditugaskan untuk mencatatkannya. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita dalam Quran surat Qaf, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah engkau berbicara tentang sesuatu melainkan ada malaikat yang mencatatkan semuanya itu. Orang-orang yang ihsan adalah orang-orang yang seiring sejalan antara hati, lisan, dan perbuatannya. Sehingga apapun yang dilakukannya memang didasari dengan bentuk ketaatan dan kewajiban selaku seorang hamba untuk terus menumbuh suburkan amal soleh dan meminimalisir kesalahan. Yang namanya manusia tentu pasti pernah berbuat salah. Dan sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang memperbaiki kesalahannya. Sebaik-baik orang yang salah adalah orang yang bertaubat atas kesalahannya. Dan sebaik-baik orang yang taubat adalah orang yang membuktikan diri setelah dia taubat beristiqomah dalam kebaikan. Salah Allah ampuni ketika bertaubat. Apalagi lupa. Ketika sadar dari lupanya, maka segera untuk mengganti keburukan menjadi kebaikan yang lebih banyak lagi. Sahabat dari serama yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala selalu merasa diawasi oleh Allah. Ini pun kita dapati keterangannya dalam Quran surat Qaf mulai dari ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-18. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walaqad khalaqnal insan wa na'lamu ma tuwaswisu fi nafsihi wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya. Dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Idh yatalaqqal mutalaqiyan 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika kedua orang malaikat mencatatkan amal perbuatannya. Yang satu duduk di sebelah kanannya, sedangkan yang lain berada di sebelah kirinya. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidaklah seseorang itu berbicara melainkan ada raqibun atid yang hadir untuk mencatatkannya. Sahabat dari serama yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. 3 ayat ini menggambarkan kepada kita semua bahwasanya Allah tahu apa yang ada dalam hati. Allah tahu apa yang diucapkan oleh lisan. Terlebih, Allah tahu terkait dengan apa yang diamalkan oleh anggota tubuh kita. Kelak di akhirat, setiap manusia akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala terkait dengan apa yang dia lakukan dalam kehidupan. La tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'al an arba'. Tidaklah akan bergeser kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya terkait dengan 4 hal. Yang pertama, dia akan ditanya tentang an umrih, tentang umurnya. Seberapa puluh tahun hidup di dunia, berapa lama menjalani kehidupan di dunia ini, maka sudah dimanfaatkan untuk apa umur yang sekian banyak itu. Apakah sibuk dengan yang baik ataupun sibuk dengan yang buruk? Sibuk dalam amal soleh atau masih sibuk dengan kesalahan? Sehingga Imam Asy-Syafi'i mengingatkan kita, idza lam tusgil nafsaka bil haqqi sagolatka bil batil. Jika diri kalian tidak menyibukkan dengan kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan keburukan. Maka pada hakikatnya
kehidupan di dunia adalah sebuah bukti nyata apakah kita menjadi orang-orang yang menyibukkan diri dengan segala amal soleh yang dilakukan, atau justru kenyataan yang lebih pahit, yaitu ketika tidak sibuk dengan kebaikan, pasti akan tersibukkan dengan keburukan. Tinggal memilih saja. Kalau ingin menjadi orang yang beruntung dunia akhirat, maka sibukkan, paksakan diri kita untuk sibuk terus untuk merencanakan setiap kebaikan dalam hati, mengaplikasikan dalam amal perbuatan, dan senantiasa terucapkan dengan lisan yang menyelamatkan. Sahabat Islam yang sama-sama mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah karakteristik para penghuni surga dalam kehidupan dunia, yaitu mereka senantiasa merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak ada tempat yang aman untuk berbuat dosa kemaksiatan. Tidak ada tempat yang nyaman untuk berlindung dari azab Allah ketika terus berada dalam kedurhakaan. Sehingga orang-orang yang selamat dunia dan akhirat, mereka yang tawazun, seimbang dalam kehidupan dunia. Boleh sibuk dengan aktivitas duniawi, sangat boleh, tapi niatkan dengan ibadah. Awali dengan basmalah. Maka ketika melibatkan Allah, bismillah, dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang, berarti apapun aktivitas kita, ketika melibatkan Allah pasti akan ada rem di sana. Rem untuk apa? Rem ketika salah langsung ingat, fadhkurullah, ingat kepada Allah, wastaghfaru lidzunubihim, dan beristighfar atas kesalahannya, walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, tidak melanjutkan setiap kesalahannya, berhenti dan mengganti dengan kebaikan yang lebih banyak. Lalu orang yang berkarakteristik surgawi, ketika merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, saat dia salah kepada manusia, segera minta maaf. Dan ketika ada orang yang salah kepadanya, wal afina anin nas, dia segera memaafkan kesalahan-kesalahannya, walaupun tanpa diminta. Sahabat dari Islam yang sama-sama mengharapkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita bersihkan hati kita, bersihkan lisan kita, bersihkan amal perbuatan kita, karena setiap apa yang kita lakukan akan dipertanggungjawabkan. Usia yang dijalani dipertanggungjawabkan. Lalu ilmu yang didapati kita, apakah hanya sekedar tatanan pengetahuan saja tanpa ada pengamalan yang nyata, atau menjadi al-ilm yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang dia amalkan dalam kehidupan, dia ajarkan kepada orang-orang sekitar, sehingga bersama-sama fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Harta yang kita miliki, yang Allah titipkan, fima iktasaba wa fiman anfaqa, dari mana harta itu didapatkan dan kemana dibelanjakan, semua pasti akan dipertanggungjawabkan. Lalu wa'an jismi, dan tentang jasad kita, fima ablah, untuk apa jasad ini didaya gunakan. Semua, baik yang ada dalam hati, yang terucap oleh lisan, dan juga yang terbukti oleh amal perbuatan, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat dan menjadi pengingat untuk kita semua, agar terus berupaya untuk tawasau, dan tawasau, saling menasihati dalam kebaikan, menguatkan dalam kesabaran, yang pada akhirnya meraih keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selamat dunia dan akhirat, sebagaimana yang kita dambakan dalam doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, anugerahkan kepada kami, berikan kepada kami segala bentuk kebaikan, kesejahteraan, keselamatan dalam kehidupan dunia, lalu sambungkan kelak ke akhirat, dan masukkan ke dalam surga, jauhkan dari siksa api neraka, dan jadikan menjadi orang-orang yang senantiasa mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga dimudahkan dan menjadi pengingat untuk kita semua, agar terus merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik
Baik, terima kasih Ustadz Topan yang sudah menyampaikan tausiah singkat di pagi ini dengan tema merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Ustadz, sebelum kita masuk ke pertanyaan dari sahabat Rama yang sudah masuk di pagi ini, kita jeda dulu usai informasi berikut ini. Sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG. Laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG. Pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi. Dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559, telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Iya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan di 0856 212 1047. Ustadz, pertanyaan dari Pak Ganda di kawasan Cisaroni, Lembang. Iya. Tentang Quran surat Al-Mulk. Apa ada dalilnya jika secara rutin kita membacanya bila kita telah meninggal? Semacam cacing dan hewan lainnya tidak akan memakan atau mengganggu jasad kita. Mohon pencerahannya Ustaz. Baik, yang paling sahih terkait dengan pahala membaca Al-Quran adalah sebagaimana yang Rasul sampaikan. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihah. Wala aqulu alif lam mim harf walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf. Barang siapa yang membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan itu dikalikan dengan 10 kebaikan. Dan aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, kata Rasul. Walakin alifun harf walamun harf wa mimun harf. Alif itu satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Jadi jelas, alif lam mim itu adalah 3 huruf, yang satu huruf, satu kebaikan dikali 3 dikalikan 10, 30 kebaikan. Untuk alif lam mim saja. Apalagi ketika membaca satu surat Al-Mulk, tentu banyak pahala yang didapatkan. Dan ingat, pahala itu terkait dengan kebaikan Allah yang dilimpah curahkan. Pahala itu terkait dengan keridhaan Allah, kasih sayang, dan perlindungan yang terbaik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga barang siapa yang menjaga kitabullah yang merupakan firman Allah, Allah pun akan menjaganya. Menjaga dari apa? Dari segala bentuk keburukan makhluk-makhluknya. Dalam kehidupan dunia, Allah jaga. Dalam alam kuburnya, alam barzahnya, Allah pun selamatkan. Dan kelak, Allah berikan kenikmatan yang hakiki, yaitu kelak kebahagiaan di akhirat yang khairu wa abqa, lebih baik dan lebih kekal daripada kenikmatan dunia. Begitu.
Iya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya. Yang sudah hadir menyimak di pagi ini ada Abu Jubaidah, terus juga iya Ustadz dari Ibu di kawasan Cibaduyut. Bagaimana kalau baca kalimat tauhid cuma di dalam hati karena lagi di perjalanan atau lagi masak, dan boleh tidak hal tersebut dilakukan Ustadz? Ya, kalimat tauhid itu kan dua kalimat syahadat. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, dan aku bersaksi wa anna Muhammadar abduhu wa rasuluh, bahwasanya Nabi Muhammad adalah nabi dan utusan Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh atau wa asyhadu anna Muhammadar rasulullah itu adalah kalimat tauhid, atau hanya mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah yang Rasul sampaikan, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah maka dia akan masuk surga. Maksudnya bukan hanya ucapan ikrar saja, tapi la ilaha illallah bukti bahwasanya dia mengesahkan Allah, dan orang yang mengesahkan Allah tentu akan menyembah, meminta, berdoa hanya kepada Allah, bergantung hanya kepada Allah saja. Maka sebaiknya diucapkan dengan lisan walaupun dengan kalimat yang pelan saja asal terdengar oleh lisan, la ilaha illallah. Atau boleh dengan zikir, istighfar. Rasul itu biasanya beristighfar sehari tidak kurang dari 70 atau 100 kali. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Atau dua kalimat yang mudah di lisan pahalanya banyak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Terus diulang-ulang. Ya, jadi banyak zikir yang bisa diucapkan, bukan hanya kalimat la ilaha illallah. Begitu. Iya, silakan sahabat Rama untuk pertanyaan berikutnya dari sahabat Rama yang sudah masuk di pagi ini, Pak Ustadz, Umi Alifa. Saya mau bertanya Ustadz, bagaimana hukumnya buat laki-laki kalau salaman dengan wanita yang bukan muhrim, terus tangannya bersentuhan, apakah itu termasuk haram atau tidak Ustadz? Ya, berjabat tangan dengan selain dari muhrimnya itu haram ya. Haram. Bahkan Rasul menyampaikan menyentuh api neraka dengan tangannya itu lebih disukai daripada bersalaman dengan yang bukan muhrimnya. Itu jadi jelas ya, kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Sehingga ini menjadi pengingat, kan Allah mengingatkan, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kalian cinta kepada Allah, ikuti Rasul, maka kalian akan mendapatkan cinta kasih dari Allah dan juga diampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Rabb yang maha pengampun juga maha penyayang. Jadi bersalaman dengan yang bukan mahramnya ini tidak boleh. Laki-laki dengan perempuan tidak boleh. Ya salaman Sunda aja kan. Salaman Sunda kan nggak kena ya. Tapi tidak mengurangi hakikat dari saling menghormati. Yang penting kalau sesama muslim itu adalah afsus salam. Justru ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 3 doa yang istimewa. Semoga keselamatan, lalu kasih sayang dan keberkahan terlimpah curah kepadamu. Begitu. Ya, silakan sahabat Rama, pertanyaan via telepon sudah tersambung. Halo. Halo. Dengan siapa di mana? Halo. Mangga Bu, terus lebat Bu. Ya, sekarang Ibu Hadijah di Antapani. Ustaz, bagi Sumaros, aku di luar tema.
pun yang teh gaduh ngawakakeun nuju aya sebidang tanah sawah namun danget ieu teh sababaraha taun teh kudugi cai teh janten ganglong eta aya hasilna eta wakaf teh di tujukeun kanggo anu bebersih di masjid kanggo marbot penghasilanana saha anu ngurus masjid eta kabagian hasilna ayeuna waktos ieu pisan teu dugi cai teh janten bade diica bade dialihkeun ka tempat anu sanes kana tanahna produktif anu sae ka air sawah kumaha keuning eta diica terus bade digalihkeun ka serang anu sanes. Mohon kitu we nyuhunkeun penjelasanana dan kan istilahna eta wakaf teh bade dialihkeun ke tanah anu subur gitu. Mohon margi eta tanah teh selami teu ka piara margi teu aya cai. Mohon kitu we Ustaz paminta nyuhunkeun penjelasanana. Iya, mangga Ibu. Terkait dengan wakaf, jadi ada yang mewakafkan, ada yang menerima wakaf, ada yang mewakif, ada yang menerima wakaf. Dan jelas yang diwakafkannya apa? Tadi sebidang tanah. Yang di sebidang tanah itu misalkan ditanami tanaman yang menghasilkan buah-buahan, biji-bijian, atau tadi misal kalau sawah menghasilkan padi yang kelak diolah menjadi beras, berasnya digunakan untuk kebermanfaatan umat. Lalu satu saat sudah tidak produktif lagi dan akan dipindahkan ke tempat yang lain. Selama tidak mengurangi nilai dari wakafnya, boleh Bu. Yang tidak boleh itu digunakan untuk kepentingan pribadi. Kalau sudah wakaf berarti untuk kepentingan umat. Sehingga nilai dari kalau misalkan dialihkan berarti kan dijual tapi untuk dibelikan tanah yang lain dan sifatnya adalah wakaf juga, itu boleh. Jadi wakaf yang lebih produktif supaya menghasilkan dan hasilnya digunakan bukan untuk pribadi tapi untuk kepentingan umat, apakah untuk dakwah, untuk para penggiat dakwah, untuk orang-orang tadi misalkan marbot masjid, pengurus masjid yang memang sudah termasuk klausul kesepakatan terkait dengan saluran-saluran dari penghasilan atau keuntungan dari wakaf tersebut. Begitu. Iya, silakan sahabat Ramo untuk pertanyaan berikutnya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Sofian, Pak Ustaz. Mangga Pak Sofian. Artinya begini, usia 4 bulan di perut ibunya, Allah menentukan umurnya, fisiknya dan sebagainya. Itu dalam surat apa ya Pak Ustaz? Itu aja Pak Ustaz. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba cari lagi Pak. Mungkin yang lain. Ya, silakan sahabat Ramo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz dan Kang Oni sehat selalu. Izin bertanya Pak Ustaz, yang Ustaz barusan sampaikan itu kita muqarabah ya. Lalu kita selalu ingin menjadi ini Ustaz yang terbaik itu dalam hati untuk memperbaiki diri sendiri ya Ustaz ya. Lanjut dengan kita harus mempunyai qalbun salim Ustaz ya. Jangan qalbun marid ataupun qalbun mayyit, itu aja Ustaz. Hatur nuhun Ustaz atas pencerahannya. Jazakumullahu khairan katsira. Ya, terus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tentunya ada qalbun mayyitun, hati yang mati. Ada qalbun salim, hati yang selamat. Ada qalbun marid, ada hati yang sakit. Kalau misalkan diurut, yang paling baik ya qalbun salim,
hati yang selamat dan menyelamatkan. Selamat maksudnya di situ apa? Orang yang memiliki hati yang selamat adalah orang yang akan mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, karena hatinya menjadi tempat tubuh suburnya niat yang baik, sehingga tidak kekurangan niat baik, dan niat baik ini yang menjadi modal sehingga terlahirlah amal-amalan yang baik atau amal soleh. Qalbun marid, nah ini hati yang sakit, yang terkadang yang sakit juga kan bisa sembuh. Maka ada indikasi-indikasi sakitnya hati. Di antaranya ketika sudah mulai tidak semangat beribadah, ketika lupa kewajiban dengan zakatnya, ketika sulit untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ibadahnya, maka bisa jadi itu adalah salah satu indikasi terkait dengan qalbun marid yang perlu untuk disembuhkan, perlu untuk ditreatment, diterapi, sehingga kembali menjadi qalbun salim. Lalu ada qalbun mayit. Nah ini yang luar biasa buruknya, dan kita berlindung kepada Allah. Sehingga orang yang memiliki qalbun yang mayitun, yang mati, sebaik apapun nasihat yang dia terima, sebaik apapun motivasi yang dia dapatkan, inspirasi yang dia lihat, yang dia tangkap, berapa banyak pun ayat yang disampaikan, hadis yang disampaikan kepadanya terkait dengan kewajiban beribadah, namun tidak bisa mengubah dirinya untuk menjadi orang yang taat kepada Allah. Begitu ya. Lalu dari Pak Sofyan, tadi hadis Pak, terkait dengan penciptaan makhluk Allah. Ini hadisnya panjang Pak. Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani, nutfah, selama 40 hari. Lalu kemudian berubah menjadi alaqah atau setetes darah. Maka berubah lagi selama 40 hari, kemudian menjadi mudghah atau segumpal daging. Selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya seorang malaikat, lalu ditiupkan kepadanya ruh. Diperintahkan untuk ditetapkan 4 perkara kepadanya, yaitu rizkinya, ajalnya, amalnya, kecelakaan dan kebahagiaannya. Begitu. Jadi ini masih panjang ya hadisnya, tapi kita temukan dalam hadis tadi yang diriwayatkan oleh, diantaranya dari sekian banyak hadis, diriwayatkan oleh Abu Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Begitu. Baik Ustaz, sebelum kita melanjutkan kembali ke pertanyaan, kita jeda dulu usai informasi berikut ini. Sahabat Rama, mari laksanakan ibadah umroh bersama Darul Muttaqin. Full ibadah dan tausiah aman, nyaman dan sesuai sunnah dengan pembimbing Dr. Anas Haji Asep Rohidin MAG, pengasuh dialog Islam Rama yang hadir setiap hari pukul 5 sampai pukul 6 pagi dengan fasilitas hotel bintang 4 dan 5 di Mekah dan Madinah. Jarak dari hotel dekat dengan masjid. Perjalanan dari Jakarta langsung ke Jeddah dan tidak transit. Dengan uang 1 juta rupiah, sahabat Rama sudah dapat booking seat umrah dan mendapatkan perlengkapan umrah, manasik umrah 2 kali, bimbingan selama di Tanah Suci, bus AC, makan 3 kali sehari, visa asuransi, city tour Mekah, Madinah, dan Jeddah. Daftarkan segera perjalanan umrah sahabat Rama ke Gedung Dakwah Darul Muttaqin, Jalan Kebon Kopi Family 198, Ciberem, Kota Cimahi. Telepon 022 602 6559, telepon dan WA 0815 609 6268 atau klik www.darulmuttaqin.com. Umroh bersama Darul Muttaqin, full ibadah dan tausiah, aman, nyaman dan sesuai sunnah, meraih pahala ibadah umroh mabrur. Radio Rama.
Ya silakan sahabat Rama, masih dalam rangkaian dialis bersama Onil dan juga narasumber kita Ustadz Topan. Tema di pagi ini yang sudah disampaikan adalah merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Silakan untuk pertanyaan berikutnya, sudah tersambung. Halo. Mangga Pak Solihin terselabat Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Iya. kita penjelasan ini Al-Quran yang ayatnya begini Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Fasolihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Minta penjelasannya, jabarannya gitu Ustaz. Surat apa, ayat berapa Pak? Surat An-Nisa kalau tidak salah Ustaz ya. Surat An-Nisa. Coba diawaskan deh Pak. Oh, An-Nisa ayat ke-34 Ustaz, yang ar-rijalu qawwamuna Ya. 'ala nisa pertamanya ya. Cuman yang minta dibahas itu yang tadi Ustaz, yang as-solihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Ya. Saja Ustaz, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Surat An-Nisa, berarti surat keempat ya. Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kaum laki-laki, mohon maaf. Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melebihkan sebagian mereka laki-laki atas sebagian yang lain, yaitu wanita. Dan karena mereka laki-laki telah menafkahkan sebagian dari hartanya kepada mereka, maksudnya kepada kaum wanita, kepada istri-istrinya ya. Lalu fasalihat qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Sebab itu maka para wanita yang salihah. Jadi kalimat salihat itu maksudnya wanita-wanita yang salih atau salihat. Qanitatun, yang taat. Taat kepada Allah, taat juga kepada suaminya, taat dalam kebaikan. Lalu hafizat, mampu menjaga kehormatannya, memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada di rumah. Tuh. Wallati takhafuna nusuzahunna fa'iduhunna wahjuruhunna fil madaji' wadribuhunna fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabilan innallaha kana 'aliyan kabira. Jadi maksud setelah kalimat saleh, kalimat taat, yaitu dilanjutkan dengan kalimat yang mampu menjaga dirinya, mampu menjaga kehormatannya, taat kepada suaminya. Ketika suaminya tidak ada, baik ketika ada, sama ketaatannya. Dan dia menjauhi segala perbuatan-perbuatan dosa, baik ketika suaminya ada atau ketika suaminya tidak ada. Kenapa? Karena Allah senantiasa mengawasi dirinya. Dan Allah yang memelihara dirinya, maksudnya kehormatannya dan segala sesuatunya ketika dia menjaga kehormatannya tentunya. Begitu Pak ya. Jadi bukan hanya sekedar sholihat, bukan sekedar taat, tapi juga mampu menjaga dirinya, kehormatan suaminya, dan kehormatan keluarganya. Begitu. Ya silakan sahabat Rama. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sarang saha Bapak teh. Abdi Ajang di Cangkring. Mau nggak dicangkring Pak Ajang? Mau nggak? Iya. Sholat. Nuhun. Terang. Ngadu. Anaknya air nanti acara apa? Anaknya dibaca, diangos ya. Nuhun. Na buku kumaha? Mangga diwak. Mangga. Nuhun. Sami-sami Pak.
Kalau kita berdoa, ada sebagian doa yang dihafal, sedangkan sebagian doa yang lain belum dihafal. Apakah boleh kita melihat buku-buku doa sambil kita berdoa, atau melihat catatan-catatan doa sambil kita berdoa? Boleh, Pak, mangga. Boleh. Jadi silahkan. Bapak berdoa itu boleh dengan hafalan yang Bapak hafal, atau berdoa dengan bin nazar, dengan apa yang Bapak lihat dari catatan Bapak. Begitu. Namun yang paling penting adalah jangan lupa adab ketika berdoa. 1. Memuji Allah, meminta ampun kepada Allah. Kalau hafal Sayyidul Istighfar, baca Sayyidul Istighfar sebelum berdoa. Lalu doa yang baik-baik saja. Setelah doa selesai, tutup dengan kalimat amin. Begitu. Silahkan pertanyaan selanjutnya, sahabat Rama. Halo. Ini ada pertanyaan, Kang. Iya. Apakah ketika membaca surat-surat pendek itu termasuk surat Al-Quran? Sudah membaca Al-Quran? Baik, di Al-Quran itu ada surat yang panjang, ada surat yang pendek. Kalau misalkan surat yang panjang, ya tentu Al-Baqarah diantaranya. Surat-surat yang panjang, bahkan Al-Baqarah itu yang paling panjang di antara surat yang lainnya. Lalu ada surat yang pendek-pendek, misalkan Al-Asr, Al-Kautsar, ya, itu kan suratnya pendek-pendek. Lalu Triple Kulhu, Al-Falaq, An-Nas, itu pendek-pendek. Dan itu sudah sama seperti membaca Al-Quran. Kenapa? Karena bagian dari surat Al-Quran, gitu. Baik yang panjang atau yang pendek itu sama-sama surat Al-Quran, dan semuanya istimewa. Kenapa? Karena merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sikap kita? Sikap kita baca dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Caranya bagaimana? Tadarus, tilawah tiap hari Al-Fatihah, Al-Baqarah, terus lanjutkan ke Ali Imran, lanjutkan ke An-Nisa, ke Al-Maidah, Al-An'am, dan seterusnya sampai khotam ke surat An-Nas, lalu kembali lagi baca artinya supaya kita paham dan bisa diamalkan. Dalam sholat pun sama, boleh baca yang panjang atau baca yang pendek. Apakah boleh yang pendek-pendek saja baca ketika sholat? Ya boleh, silahkan. Yang penting faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah apa yang paling dikuasai dari Al-Quran. Begitu. Kemudian Pak Ustadz, pertanyaan dari sahabat lama di kawasan Sukabumi, yang dijelaskan surah Ali Imran ayat 128, Ustaz. Ali Imran ayat 128, surat ketiga di ayat 128. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Tidak ada sedikit pun campur tanganmu dalam urusan mereka itu, atau Allah menerima taubat mereka atau mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Siapakah mereka itu? Ya, gitu kan pertanyaannya. Siapa mereka itu? Tentunya harus dilihat di ayat sebelumnya, Pak Bu, ya. Dilihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran di ayat ke-126, wa ma ja'alahu Allahu illa busyra lakum wa litatma'innu qulubukum bih wa man nasru illa min indillahil azizil hakim. Dan Allah tidak menjadikan pemberian bala bantuan itu melainkan sebagai kabar gembira untuk meraih kemenangan atau kemenanganmu, dan agar tentram hatimu karenanya, dan kemenanganmu itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu di ayat berikutnya, Allah menolong kamu dalam perang Badar dan memberi bala bantuan-bantuan itu untuk membinasakan segolongan orang-orang yang membangkang kepada Allah atau kafir, atau untuk menjadikan mereka hina, lalu mereka kembali dengan tiada memperoleh apapun. Dan baru ke ayat berikutnya, ayat 128,
Tidak ada sedikit pun campur tanganmu wahai Muhammad dalam urusan mereka itu. Atau Allah saja yang menerima taubat mereka dan mengazab mereka, karena sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Jadi Rasul saja tidak bisa campur tangan terkait dengan takdir manusia atau orang lainnya, umatnya. Kenapa? Karena yang menentukan takdir itu adalah Allah. Dan Allah itu bisa menerima taubat orang yang bertaubat dari kesalahannya, atau Allah bisa mengazab dengan kesalahan orang-orang yang tidak taubat atas kesalahannya. Begitu. Dan sesungguhnya mereka itu adalah orang-orang yang zalim. Orang yang zalim, orang yang menganiaya diri sendiri, orang yang tidak mau taat terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu. Ya, silakan sahabat Rahma. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Kak. Allah tinggal Majalaya, Ustaz. Mangga. Badai naraskan terkait ya sholat berjamaah. Mohon. Kumaha kami sholat berjamaah dipimpina ku imam anu baca anak kurang saya lah gitu nama. Akhirnya sepertikan sholat berjamaah anu 5 waktu makan kurang tuh biasa ngamiatan muparokoh itu kami imam kurang saya baca anak Ya. Terus kami ayeuna nunjukkan masalahna kami sholat Jumat kan sholat Jumat mah terbiasa nyalira kan kadang berjamaah. Ya. Nah, kumaha kami si imam sareng sekotibna baca anak nyate saya teh ingat abi selaku makmum kedah kumaha gitu. Nah gitu panginten Ustaz sareng kumaha sholat Jumatna gitu. Karena pilih teh. Nah gitu panginten hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ju'ilal imam liyu'tama bih. Imam itu diangkat untuk diikuti. Jadi Anda ikuti salat Jumatnya dari khutbah sampai dengan selesai salat. Ikuti. Kalaupun ada kesalahan imam, itu tanggung jawab imam, sedangkan makmum tetap dalam kebenaran. Tuh. Jadi tidak mengurangi keutamaan salat berjamaah Anda. Adapun kesalahan, kekurangan imam terkait dengan bacaan dan yang lain, itu tanggung jawab imam. Makanya berat untuk menjadi imam itu. Bahkan yang diangkat menjadi imam adalah aqra'uhum, yang paling faham terkait dengan Al-Quran, yang paling baik bacaannya, yang paling banyak hafalannya, yang paling faham terhadap hadisnya, yang pertama kali hijrah. Tuh. Itu Kang. Jadi aman makmum. Ketika imam salah, ya makmum tetap benar. Yang menjadi masalah adalah panitia DKM-nya yang tidak menentukan kriteria imam dalam sholat Jumat tersebut yang bersesuaian dengan kriteria yang Rasul sampaikan. Maka tugas Anda jangan diam, ingatkan, berikan saran sehingga di kemudian hari ada perubahan. Begitu. Baik Ustadz, tidak terasa waktunya hampir habis. Mungkin terakhir ada informasi yang mau disampaikan di pagi ini. Baik sahabat Jelis Rama, kami sampaikan informasi yang terbaik untuk Anda, peluang untuk berwakaf. Wakaf untuk pembangunan Masjid Jami At-Taqwa Darul Muttaqin Cimahi, dan wakaf untuk pembangunan lantai ke-5 gedung dakwah Darul Muttaqin Cimahi. Dan Anda juga bisa menggali informasi terkait dengan umroh, bimbingan ibadah haji, dan juga penerimaan murid baru Madrasah Sanawiyah Darul Muttaqin Boarding School, dan agenda-agenda dakwah Darul Muttaqin dengan datang langsung ke alamat kami di Kebon Kopi 198 Cimahi, Ciberem, Cimahi Selatan, Kota Cimahi, Jawa Barat. Atau Anda bisa search saja, cari di Google atau di map Gedung Dakwah Darul Muttaqin Cimahi. Nanti ada rute yang bisa Anda tuju sehingga Anda sampai di tempat yang Anda maksudkan. Dan Anda yang akan menghubungi lewat WA terlebih dahulu, silahkan Anda WA saja ke nomor 0858 098 00007. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran untuk semua para muwakif yang telah berwakaf untuk pembangunan dan proyek-proyek dakwah Darul Muttaqin.
Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada para pendengar di radio, di online, di streaming, dan yang lainnya. Mudah-mudahan menjadi hikmah, manfaat, faidah, dan penyemangat untuk kita semua agar senantiasa fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mohon maaf lahir batin, kami undur diri. Mudah-mudahan Allah pertemukan esok hari dalam keadaan sehat walafiat. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kebersamaannya Ustaz Taufan dalam rangkaian dialis edisi Ahad di tanggal 5 April 2026. Langsung dari kawasan Muara Selatan 37 Bandung, 104,7 Rama FM Bandung, 99 Air Langga FM Sukabumi, 104,1 Rama FM Sukabumi, dan 99,4 Rama FM Cianjur. Onil dan Ustaz Taufan pamit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.